Nah yang spesial menurut gue dari Ole itu Ole miskin taktik yang pasti. Taktik. Gue MU gak butuh Sancho. Pikiran sebenarnya. Halo teman-teman seluruh Juventini, balik lagi sama gue Jeki. Seperti biasa, gue selalu mengajak para supporter untuk berbicara di channel ini. Tapi sekali ini ada yang spesial. Kali ini ada yang spesial. Lo bisa lihat jersey-nya bukan Juve doang. Ini nggak pakai jersey. Tapi bajunya kayaknya gambarnya Ferguson ya. Yoi. Ferguson. Jadi kita temanya spesial hari ini. Temanya adalah tentang Champion. Gue kenalin dulu. Ini adalah klub-klub yang gue undang yang masuk ke Liga Champion. Memang Juve belum segrup sama klub-klub yang ada di sini. Tapi nanti gue bikin bahasan sendiri Juve vs Barca. Karena ini gue pengen ngajak teman-teman fans lain gimana sih ngelihat peluang Liga Champion di musim ini, di musim 2020-2021. Apakah dari 3 klub ini yang juara? Nah, ataukah saling 3 klub ini ketemu di final ya kita nggak tahu. Kita pengen ngobrol banyak sama fans-fans selain Juventini pastinya, sama ada siapa? Sorry. Gunawan dari Madrid. Halo Madrid ya. Terus MU dari sama MU nih teman gue siapa namanya? Ya udah pernah tau lah. Udah tahu ya. Udah pada terkenal. Harusnya di dunia persepak bolaan Jakarta udah terkenal ya. Bro kita satu ini namanya Jikri ya. Jikri gimana? Glory. Jadi gimana? Glory. Manchester United. Oke, yang dari Juventus ya udah pasti Forza Juve nih ya. Siapa namanya? Daniel ya. Jadi kita pengen tahu gimana nih Liga Champions musim ini. Apakah dari salah satu ini yang juara? Juara. Optimis juara. Ataukah malah MU yang sebenarnya di Liga kemarin ini banget sih. Di troll banget tuh klub sih. Di troll banget sih. Angka 1 gol pertama ya kan. Gol ketiga hat-trick. Gol kelima Manchester City. Gol keenam MU ada sedih. Apakah MU justru yang di Liga ya lagi berantakan malah dia yang juara? Ataukah malah Madrid yang sering eksis di Liga Champions? Tapi sih gue sebagai Juventini tahun ini kita lah ya. walaupun gue juga ngeri sedap juga karena ini kan pelatih baru. Tapi langsung aja sebelum kita masuk ke tema, gue pengen kenalan dulu gimana sih mereka bisa suka sama klubnya pertama kali, karena pasti ceritanya unik-unik nih. Kenapa mereka pertama kali kenal klubnya masing-masing. Dari ini dulu deh, dari Madrid dulu deh. Gunawan, gimana? Lu pertama kali suka Madrid nih gitu. Apa ada main atau ada kisah unik sendiri gimana? Udah lama sih, dari tahun 97. Wih, 97. Era Ada Borsuker. Wih, iya ada Borsuker. Yo Borsuker. Ya, di ceritanya tuh sebenarnya apa ya? Enggak dulu tuh nggak suka bola. Dulu nggak suka bola. Saya suka bola bukan 97 itu kan SMP kan. Bukan nggak suka bola sih, main bola. Cuma karena nggak jago-jago amat. Nggak jago amat. Akhirnya jarang diajak. Makanya jadi kiper. Oh iya. Pasti diajak kan. Yang nggak beresiko. Akhirnya terus dulu tuh yang paling bagus siaran TV di rumah saya tuh Antv. Loh, RCTI, CTV? RCTI mana jelek? Antv waktu itu siaran andalannya Liga Spanyol. Terus pas kebetulan karena saya lagi bete tuh nonton TV ada bola, dan karena juga waktu itu lagi beberapa kali main bola, akhirnya coba nonton bola nih. Posisi masih SMP atau masih kecil. Nonton kok ini klub jago banget nih. Di zaman itu makanya terus akhirnya coba namanya apa? Oh, Real Madrid gitu. Padahal waktu itu kan orang yang tahunya kan Liga Italia lagi merajalela tuh ya. Betul. RCTI. AC Milan lagi terkenal itu kan, AC Milan, Juve, Lazio gitu kan. Betul, Lazio. Lagi terkenal. Sama. Tapi akhirnya karena saya demen sesuatu yang jarang, coba cari tahu tentang Real Madrid nih. Pas itu kebetulan nggak berapa lama Piala Dunia. Piala Dunia 98. Dapur Suker meroket, mainnya ternyata dari Real Madrid. Oh gitu. Alain Sendor, Christian Karembeu, Belanda, Karembeu tuh dari Prancis ya. Itu line up-nya
Real Madrid waktu itu, Redondo Argentina. Wah ini ternyata klubnya ternyata ini yang keren nih, bintang-bintang nih, ini yang ngumpul di keren. sini nih. Yoi. Akhirnya udah itulah awalnya demen Madrid, akhirnya sampai sekarang bukan demen pemain tapi emang klubnya. Udah jatuh cinta pertama lah. Tapi kalau RCTI bagus suka Liga Italia berarti tuh. Ini kan karena bagus cuma tempe. Rahasia hidup ya. Oke. Sekarang MU, Jik, gimana Jik? MU Jik. Kayaknya beda era nih kalau ini 90-an kayaknya beda era. Gue 97 baru lahir. 97 baru lahir, beda era. Gimana Jik lu suka MU Jik? Anjir gue dulu tuh gue ingat banget umur 5 atau umur 6 gitu gue dikasih jersey MU namanya Van Nistelrooy kalau nggak salah. Van Nistelrooy 2004 kali ya. Iya 2004-an lah. Itu dulu tuh gue penasaran Van Nistelrooy siapa sih nih kan dulu. Terus gue coba nonton. Gila itu kan zaman-zaman segitu kan MU lagi gila-gilanya kan. Zaman-zaman itu masih tapi bukannya dominasi Arsenal ya? Enggak, iya dominasi Arsenal tapi waktu itu Van Nistelrooy emang lagi gacor banget lah. Betul. Terus mulai nonton kok bener-bener bagus nih lama-lama terus lama-lama ngetren kan Cristiano blow up. Rooney lama-lama kayak gitu. Iya benar. Tapi gua waktu itu justru sukanya bukan karena base Cristiano Ronaldo. Biasa kan orang-orang dulu kan karbit 2007 2008 kan karbitnya CR. Iya benar. Tapi emang lagi jago banget sih. Iya. Lagi jago banget sih. Wajar juga sih. Terus jatuh cinta gara-gara Paul Scholes gua. Orang-orang pada banyak tahu kan siapa sih Scholes, siapa sih Udah senior ya di tahun itu ya? Udah senior masuknya. Seangkatan lagi kan. Gue dulu suka Scholes gara-gara dulu gue main bola itu awal SMP itu gue jadi gelandang. Jadi gue kayak wah gue nonton ini gimana sih cara mainnya kayak gitu. Terus sih dari Scholes sama Nistelrooy itu awal gue suka MU sampai sekarang. Iya. Oh jadi itu tuh ini Nistelrooy ya? Iya. Gue pikir Beckham gitu kan. Oh iya. Nah lu gimana Neil? Suka Juve nih? Kalau saya Apa karena Ronaldo juga? baru dong. Tapi Salah undang ya. Uniknya nih Ronaldo pernah main di 3 klub ini. Oh iya benar. Uniknya hari ini lah. Gue nggak kepikiran sebenarnya. Ya gimana? Kalau saya suka Juve itu tahun 2002 waktu itu. 2002 sebenarnya saya dulu sebelum suka sepak bola dulu kan acara di RCTI itu kan ada 2 tuh. Apa? Liga Italia sama Smackdown. Iya, gue dulu kayak Smackdown tuh. Smackdown, The Rock kan, The Rock. Nah habis gue itu suka The King. Iya. Terus habis itu teman-teman pada cerita bola nih, udah main-main PS1 kan dulu kelas 4 SD tahun 2002. Gue lihat Del Piero waktu itu, masih ini sponsornya Fastweb waktu itu. Iya betul. Ya, Del Piero. Nah di tahun 2002 itu, wah itu skuadnya keren. Depannya ada Salas. Ya, Marcelo Salas yang Juve waktu leg pertama di Marc Antonio Betegodi yang menang 3-2. Wih, apa? Garis keras itu di jatuh cinta pertama. Setelah 3-2 jadi 3-2. Waktu itu subuh-subuh mainnya hujan, gue masih ingat banget tuh. Itu jatuh cinta pertama ya? Jatuh cinta, terus habis itu teman kan ada tuh teman sebangku SD tuh, dia itu cewek suka saya doktrin, akhirnya suka Juve juga. Gitu. Dia beli majalah soccer tuh, lu mahal majalah soccer itu hampir 45 ribuan apa berapa itu? Majalah soccer tuh yang kayak majalah Liga Italia gitu ya, pas Liga Italia. Khusus Liga Italia doang, kan ada bola Vaganza, ada soccer itu soccernya. Kan bagus tuh. Betul. Nah, lihat dari itu ada edisinya yang khusus sendiri, kadang ada edisinya khusus Juve, kan macem-macem tuh. Tapi yang khusus Juve itu banyak tuh, mesti dieksplor tuh. Nah, lihat dari situ, terus sama-sama seneng. Jadi karirnya juga bagus Juve waktu itu. Terus Del Piero juga lagi hot lah. Enggak, ini striker yang unik, maksudnya striker itu kan kebanyakan kan istilahnya tinggi, pada jago. Istilahnya possession doang gitu loh. Kalau Del Piero kan ngambil bola juga, unik gitu loh, pendek tapi lincah gitu loh. Terus unik mainnya itu unik, jadi skillnya itu ya makanya sama Zidane kan klop kan waktu itu sebelum di era 2002 itu sebelum Nedved datang. Setelah itu Nedved datang jadi keren. Jadi waktu itu Juve itu wah bener-bener datangan Buffon, Thuram, Nedved, Camoranesi juga. Salas, ada Di Vaio-nya. Wah, jadi udah keren deh. Apalagi Maresca waktu 2-2 di Torino kan. Iya. Yang istilah provokasi si anak-anak Torino kan. Keren deh pokoknya.
Jadi jatuh cintanya karena ini ya, karena anak-anak lo sama yang tahun di 2002 itu persaingannya sengit sampai akhir tuh. Sampai Inter KO itu. Sampai kita juara di Mei di Friuli sama itu ada istilahnya. Spesial itu. Gamelagio. Dia kalah di Lazio. Betul. Oke, tadi itu teman-teman kisah unik ya, karena nggak dapet RCTI bagus. Iya kan, karena teman-temannya ngikutin bola. Sebenarnya dia fans McDonald sebenarnya. Gua drop banget tuh sampai sekarang. Ada yang ngefans sama udah ngefans sama Nistroy. Emang Nistroy keren banget sih, dari mana bisa gol ya dulu ya. Karena dikasih bajunya Nistroy. Oh gitu ya. Tapi keren sih dulu, Nistroy emang keren dulu. Dikasih bajunya King Cantona. King Cantona era lu. Berasa tua deh. Oke, kita pengen langsung aja kita mau bahas Liga Champion. Pertanyaannya adalah begini bro, kan udah bagi undian grup nih. Nanti match pertama, kalau gua hafalnya Juve ya, Juve match pertama 28 Oktober. Enggak 28 Oktober ya. Match pertama tuh setahu gue sebelum melawan Barca ada match pertama dulu Juve. Match pertama lawan siapa sih? PSG. Langsung PSG? Buset, langsung ngegas. Kok apa weh? Gue nggak tahu ya. Match pertama inget sama siapa? Lupa. Kalau nggak salah sih pembukaan lawan Shakhtar Donetsk. Kalau nggak salah ya, soalnya. Undiannya udah pada jelas. Apakah dari undian ini menjadi langkah awal klub masing-masing ini untuk menuju proses yang lebih mudah sampai final, atau malah di grup ini udah babak belur? Nah, kita pengen tahu nih dari fansnya masing-masing, apakah mereka puas dan bagaimana pandangan mereka melihat klub seperti MU, Juve, dan Madrid berjuang di grupnya masing-masing. Gue dari MU dulu deh. Oke. MU ada PSG ya, yang ada siapa lagi? RB Leipzig. Leipzig lumayan sih, udah hitam. Terus yang ketiga Bakasehir. Nah, dari negara mana tuh? Turki. Turki ya. Ya, gue sih agak-agak, lu udah siuman kan kemarin? Hasil dari persepak bola Liga Inggris. Gue vakum gue. Udah siuman kan nih, udah sadar. Goncang. Jangan masih tergoncang lagi. Gila, kocok-kocok matronis. Tapi kita optimis lah ya. Gimana sih, lu puas gak pas undian pertama kali Liga Champion nama-nama MU sama itu semua? Sebenarnya sih gue excited sih karena ini challenge juga buat Ole, karena gak dikasih dana yang bener-bener dana dari board kan, dari manajemennya kan, dan dengan pemain-pemain yang pas-pasan. Jujur gue ngerasa kan katanya kan Sancho, tapi menurut gue MU gak butuh Sancho. MU butuhnya justru center back, MU butuh pemain bertahan yang mumpuni. Karena kemarin lawan Tottenham tuh malu-maluin banget gitu, kayak back SSB gitu. Persinggu. Untung gak ada yang nonton. Jadi menurut gue maksudnya butuh center back, tapi ya gue penasaran sih. Justru gue takutnya kayak cycle ini bakal berulang terus. Dulu kan Mourinho first season bagus. Sekarang Ole ya not bad lah. Kemarin terakhir posisi 3, terus qualify Liga Champions, not bad. Nah, ini masalahnya kayaknya menurut gua sih kalau misalnya MU boncos lagi ya setengah musim Ole udah keluar lagi sama kayak sebelum-sebelumnya ya. Kayak gitu. Nah, tapi menurut lo nih, ini kan masih berantakan nih MU di Liga ya. Nanti mengawalinya menurut lo nanti untuk pertandingan pertama lawan PSG gimana itu? Masih bisa survive apa? Atau gimana ya sih? Kalau sebagai fans gue sih nggak tahu sih. Tapi menurut gua yang bagusnya dari MU itu mereka selalu punya spark, kayak beda aja ketika mereka jatuh, pasti. Kayak contohnya waktu itu 6-1 lawan Manchester City kan, 2011-2012. Pada akhirnya musim depan langsung juara gitu. Yang pasti sih gue ngarepinnya yang spesial. Menurut gue dari Ole itu miskin taktik, yang pasti strategi gitu-gitu aja. Tapi menurut gue yang bagusnya dari Ole itu, menurut gue dia punya sesuatu yang untuk mendorong pemain lah. Gue waktu itu, siapa yang ingat sih, PSG lawan MU musim lalu, maksudnya 2 musim yang lalu kan, sempat kalah 2-0 kan ya. Itu udah lolos grup ya? Kulit udah langsung gugur ya? Itu seper 16 16 round kalau nggak salah. Itu langsung comeback kan. Itu membuktikan kalau misalnya Ole bisa mendorong mental mereka lah. Mudah-mudahan aja sih bisa survive menurut gue, walaupun sulit sih. Ya, gue nggak tahu tentang MU karena memang gue fans Juve. Jadi itu kata Jiki,
peluangnya salah satu peserta Liga Champions tentang MU bisa survive tapi sulit. Gimana Nil? Kita Nil? Aduh, nih squad kita udah muda-muda nih Nil. Iya, mantap. Ada Chiesa, ada siapa lagi? McKennie, mudah-mudahan deh yang terakhir kan Chiesa. Kulusevski, gila. Kita segrup sama Barcelona, segrup sama siapa lagi? Iya, Ferencváros sama Dinamo Kiev. Nah, bisa lah. Sebenarnya sih kalau untuk Juve sih mau grupnya siapapun oke-oke aja. Ini new era. Terus habis itu pelatihnya baru Pirlo. Udah. Ini kita mengulas sedikit tentang Pirlo. Pirlo ini istilahnya kita itu sebagai fans tuh kemarin-kemarin mungkin ada beberapa pemain yang tiap ganti pelatih selalu dikip pemain-pemain yang kita itu kayaknya kurang dislike lah sama pemain-pemain itu. Di era Pirlo, nggak tahu mungkin Pirlo ini sudah melihat yang lalu-lalu dan dia sering lihat Juve. Nah, pas nih momennya Pirlo datang, pemain-pemain itu kayaknya aspirasi dari kita diterima gitu loh. Secara langsung Desiglio hilang. Maksudnya dipindahin ke Lyon, Costa, Rugani, habis itu Matuidi. Jadi nah, kita balik lagi untuk masalah champion. Kita otomatis jadi ini tinggal milih aja sebenarnya Pirlo nih. Mau juara grup apa runner up. Lah, untuk Dinamo Kiev sama Ferencváros, kalau kita sama Barca kita udah tahu lah, pasti nanti kita mainnya all out lah, bener-bener gengsi juga. Walaupun kita ntar istilahnya ya mainnya mungkin seri atau gimana, tapi tetap gengsi lah, tetap kita optimis menang lah. Apalagi di situ ada nanti mungkin ini kalau saya sih pribadi, jadi UEFA juga kayak ngerencanain gitu, kayaknya ini pertarungan antara Ronaldo sama Messi yang terakhir gitu loh di eranya. Mungkin ini versi saya. Ada benernya juga sih. Iya kan, soalnya kan Ronaldo kita udah nggak tahu. Udah tua ya. Iya, musim depan nggak tahu gitu. Kita siapa tahu udah pindah. El Clasico. Nah, kayak gitu. Dan Ronaldo juga nggak mau kalah dong otomatis. Nah, untuk sekuat yang sekarang ini kita bener-bener yang muda-muda ini bener-bener sprint semuanya lah, dibanding zaman dulu kan kita banyak nunggu counter zamannya si Allegri, terus zamannya Sarri possession ball, tapi kita nggak jelas killing the game-nya itu siapa gitu. Nggak jelas bos. Kayak mulai bola nih. Kalau kita ini sekarang lihat ada Chiesa. Maksudnya gini, kalau kita nge-review, Chiesa itu biasa aja, pasti orang kan menurut gue. Iya, kalau menurut gue kan istilahnya di pandangan luar kan ngapain harusnya beli bibit-bibit Itali, harusnya beli kayak Mbappe. Tapi kan seenggaknya ini kan darah muda nih, otomatis dari stamina masih oke, speed oke. Chiesa kita lihat lah reviewnya sekilas di YouTube sprint terus. Jarang, maksudnya istilahnya pemain ini jarang nge-keep bola terlalu lama. Dia jadi sprint, ditambahin di situ ada Kulusevski, terus habis itu ada si yang intercept bagian motong bola, si McKennie, ada Rabiot, terus ada Ramsey, ada Dybala. Jadi kalau untuk formasinya, wah bener-bener nih Juve ini bener-bener Ronaldo ini dimanjakan nanti. Beneran, abis deh Barca nih. Pokoknya tinggal Pirlo, pokoknya tinggal Pirlo ngeramu aja. Tapi untuk backs, sebenarnya untuk Delete harusnya segera recovery kembali. Terus Demiral udah mulai dicoba untuk leg-leg penting. Apalagi kita kan tahu kalau champion ini kan panjang. Terus habis kita sistem grup ini kan ada 16 besar sistem gugur. Jadi pemain-pemain kayak Demiral harus udah diuji mentalnya gitu. Jadi ini bener-bener Pirlo bener-bener istilahnya udah dipasok sama Agnelli. Udah nih gue kasih squad muda. Kayaknya Pirlo juga mau ini juga gitu loh. Jadi bener-bener ini keren nih. Chiesa, Dybala, Ronaldo, Kulusevski, Rabiot, Arthur, wah udah Ronaldo. Sih gue semangat karena squad sekarang lebih banyak peremajaan muda. Ronaldo bancaan udah. Siap-siap aja deh. Ini ngeri nih, sprint semuanya udah. Ini malah harus di Barca. Wah, juga minimal nih semifinal kalau nggak hoki tahun dulu prediksinya. Oke, Madrid segrup sama Shakhtar Donetsk, Inter sama Klub Brugge. kan
Oke, Galatasaray. Kan? Lupa. Ya udah, kita lanjut aja. Menurut lu gimana ya? Lu sebagai fans Madrid, ya kan kita tahu lah Madrid eksis terus nih di Liga Champions. Menurut gue sih ngeliat fans Madrid tuh fans zona nyaman aja. Champion banyak Liga lain, zona nyaman coy. Ya nggak tahu sih, coba lu gimana? Menurut lu Madrid gimana? Kalau sekarang ngelihat permainan Madrid ya, yang orang tuh apa ada pembelian musim ini luar biasa menurut gue, jarang-jarang Madrid. Kalau ngeliat gaya bermain Madrid sekarang, orang tuh yang biasanya ngarepin hujan gol susah sekarang, karena terjadi pergeseran gaya bermain. Dari mungkin CR udah pindah 2 tahun yang lalu ya, cuma itu kerasa kalau dulu tuh bola tuh arahnya ke CR yang killing the game kata Mas tadi. Cuma kalau sekarang CR nggak ada, semua bisa bergantian bikin gol. Line up itu nggak pernah pasti. Benzema masih bagus ya? Kecuali ya Benzema, dia punya orang dalam. Pasang terus ya. Sayangan Zidane tuh. Tapi yang lain itu ponakan. Yang lain rolling terus. Vinicius Junior bukannya lagi di Sortis kan? Ya. Lagi di ekspektasi. Ekspektasi tinggi. Sebenarnya ekspektasi tinggi itu adanya di Hazard. Oh iya betul, Hazard. Ekspektasi tinggi. Hazard di Liga Inggris kacau tamat. Cuman pindahnya itu ketelatan. Doi udah mau umur kepala 3. Oh gitu. Udah rentan cedera, berat badan tambah. Iya. Terus udah pernah juara champion sama Chelsea. Ini mungkin bukannya saya ini, cuma nafsu naluri membunuhnya tuh udah agak menurun gitu. Makanya dia itu nggak pernah selalu jadi line up, beda sama CR kan. CR di jam line up dulu kan. Kalau dia bisa di rolling. Makanya orang sekarang musuh pun sekarang nebak gaya bermain Zidane itu bingung karena semua bisa berganti-ganti. Asensio, Vinicius, Rodrigo super sub, terus belum lagi yang lain ya, ada sekarang tambahan Odegaard balik, itu mereka bisa bergantian bermain sehingga nggak ada pakem, bisa main nyayap, bisa direct bola langsung ke tengah, atau kadang-kadang nahan bola juga bisa. Cuma jeleknya karena nggak ada satu target man yang istilahnya killing the game itu tinggi ya kayak CR, kita ngarepin hujan gol udah susah sekarang. Minimal kan paling 2 gol, 1 gol. Betul. Ya kadang-kadang ada orang yang ngeledekin ya, gosok voucher terus gitu. Padahal sih emang pelanggaran. Pesan gue sama Madrid yang penting lawan Inter menang, home away. Susahnya ada satu pemain yang dendam banget sama Madrid, Hakimi. Oh iya betul. Hakimi itu pindah ke Inter karena dia itu permintaan bermainnya itu yang selalu ingin jadi starter itu ditolak. Karena Zidane itu prinsipnya semua harus ikut bermain. Bahkan musim lalu ya itu semua sampai cadangan aja itu sampai kiper Areola itu dapat menit bermain yang lumayan. Bagus, rotasinya bagus. Iya, rotasinya bagus sehingga Pirlo nih. Sehingga ya itu tadi, semua bisa bermain, semua bisa bikin gol. Nggak ada pakem, yang penting menang aja, tipis gitu. Cuma tinggal nanti di press nih di backnya. Karena sistemnya itu karena minim gol, sebaiknya jangan sampai kebobolan. Oh gitu ya. Iya sih. Bener-bener makanya hati-hati, udah pasti baru nyerang, unggul 1 gol, hati-hati mainnya. Kelihatan banget sekarang mainnya begitu. Yang Zidane sih, walaupun dia pengalaman melatihnya nggak banyak, ya, tapi langsung. Pokoknya ntar di kandang Madrid 5-0 sama Inter. Benar. Makanya gue undang Madrid biar lu dukung Madrid. Oke, gimana? Juve prediksi lu untuk grup ini juara grup atau? Itu tinggal milih aja sebenarnya. Sebenarnya Juve sendiri tinggal pilih aja. Udah tinggal pilih antara juara grup, antara runner up. Yang menurut lu mana juara grup atau runner up menurut lu? Mungkin Juve akan ngambil ini deh, tetap juara grup deh. Dia pengen juara grup, jadi biar ntar 16 besar nggak terlalu. Mudah-mudahan ketemunya runner up yang gampang gitu, nggak terlalu berat. Gitu. Pemain kunci kira-kira siapa nih di Liga Champions yang bakal dipakai terus dan jadi? Ronaldo pasti. Ronaldo masih. Ronaldo, supportnya nanti diganti Ronaldo, Dybala mudah-mudahan nyetel ini mungkin. Mudah-mudahan posisi Ramsey ini Trikuaristanya bisa digantiin sama Dybala. Jadi sebenarnya kalau Dybala di tengah itu lebih nge-score sih. Soalnya dia kalau dia main di flank itu dia kalah body charge.
Nah, Dybala itu bisanya dia emang posisinya itu ada di posisi Triquarista di lubang gitu. Gue juga prediksi. Nah, nanti untuk flanknya itu bisa pakai Kulusevski. Dia kan body charge-nya juga bagus, tinggi, kuat gitu, center gitu loh. Dari posisinya center, terus habis itu Chiesa juga bagus. Jadi ini ntar main direct ball dari flank, keren banget nih. Bener-bener speed semua nih. Asik, apalagi Arthur nge-keep di tengah, udah selesai. McKennie yang bagian intercept, ngotongin bola, bikin lawan-lawan istilahnya ntar tinggal ini aja, apa istilahnya kondisional aja sesuai dengan musuhnya. Kalau musuh Barca kayaknya ya perlu kayak McKennie gitu istilahnya, dia kan mainnya benar-benar ngotot. Sesni ngopi ya di bawah Mister ya. Sesni ngopi. Kalau gue juga sebenarnya Sesni ganti Buffon aja udah. Gue juga juara grup lah Juventus. Pede gue, Barkanya kan juga masih udah gonta ganti juga. Iya. Jadi gue pede lah untuk ini. Messi udah kayak 5 tahun yang lalu. Oke, kita ke MU nih. Jauh deh Barca deh. MU gimana? Lu pede juara grup atau runner up atau bahkan ke UEFA ke Liga Eropa kan? Gimana lu sebagai fans? Menurut gue sih ya kalau misalnya bisa juara grup alhamdulillah, tapi prediksi gue juara 2 karena runner up ya? Runner up, sorry. Cavani udah masuk. Iya, Cavani udah masuk, tapi menurut gue ya sebenarnya kalau untuk lini depan ini udah nggak ada lawan sebenarnya, karena ya udah ngebut semua. Justru masalahnya tuh ada di ya gue bilang belakangnya lagi gitu kan. Benar-benar. Jadi ya tetap sih menurut gue ya Bruno Fernandes tetap bakal jadi motor tuh sama Pogba tuh berdua tuh. Oh, jadi kuncinya nanti adalah di Pogba dan Bruno Fernandes. Iya, menurut gue karena depannya udah ya udahlah Martial, Rashford, Greenwood, Cavani lagi kan sekarang masuk, jadi ya udah aman lah. Iya, Rashford sprint, Cavani ngesut ya. Iya. Apalagi Mason Greenwood juga udah bocah gila kan, masih 19 tahun, kanan kiri udah gila semua gitu. Yang transfer terakhir itu kan nggak cuma Cavani doang kan? Iya, Alex Telles kalau masuk bek kanan. Bek kanan bek kiri gitu ya. Bek kiri. Nah, itu kan juga masalahnya kan bek kiri MU itu Luke Shaw tuh nggak bisa crossing kan, kayak dari speed kayak masih kurang banget gitu. Tapi menurut gue dengan masuknya Alex Telles, free kick takernya makin gila. Rashford, Pogba, Bruno, siapa lagi tuh? Rashford, Pogba, Bruno, Alex Telles juga ada, Cavani juga ada. Menurut gue ya aman lah. Tinggal masalah motivasi sama konsistensi aja sebenarnya. Luke Shaw pernah cedera parah soalnya. Iya. Patah kaki kan. Jadi runner up ya sih kayak? Untuk realistisnya runner up ya? Realistis ya. Mudah-mudahan nggak ke Liga Eropa. Amin. Oke, Madrid gimana? Juara grup? Kayaknya sih Madrid jarang di grup, berasa susah ya. Kalau ngelihat juara grup lah, juara grup. baru inget nih, Mönchengladbach. Aduh, namanya susah soalnya. Oh, Jerman. Bayern. Mönchengladbach, Shakhtar Donetsk, Inter. Ya pasti Inter yang berat. Jadi pasti kita akan bertempur untuk posisi 1 dan kedua. Tapi kalau untuk mastiin juara grup, alhamdulillah cuma berat kan ada Inter. Tapi lolos udah pasti malah Madrid. Yang lain dua itu pelengkap doang sih. Pemain kunci siapa kira-kira? Pemain kunci kalau melihat Madrid zaman sekarang, pemain kuncinya kalau menurut saya Casemiro main tengah ya? Dia box to box ya? Iya gitu. Karena mantep. Madrid akan nyaman nyerang kalau dia bisa megang permainan dan motong alur penyerangan lawan. Disitulah Casemiro dan super sub-nya Federico Valverde mainnya di situ. Iya. Kalau striker sih mau Haji kayak Haji Benzema. Haji itu maksudnya Benzema. Iya. Orang dalam. Benzema, Vinicius, Asensio, Odegaard, Rodrigo, siapapun yang bermain di depan, mereka akan nyaman kalau pertahanan dikoordinir baik sama Casemiro. Oke. Jadi Casemiro pengen kunci juara grup ya? Juara grup. Insyaallah. Nah, sekarang gue pengen tahu nih pandangan kita saling tuker melihat tim luar ya, yang ada di sini aja. Juve melihat MU dan Madrid, ya walaupun nggak ketemu di grup, tapi bisa aja ketemu di knockout, ya kan? Bisa di perempat final, bahkan bisa ketemu di final kan, nggak ada yang tahu. Nah, gimana nih kalian masing-masing peluang di klub ini dan bagaimana peluangnya lah ya? Pasti apakah mereka akan melaju sampai final ataukah nggak mungkin atau gimana? Ya lo kasih pandangan, ntar klub masing-masing juga bisa kasih pandangan balik kalau itu belum tentu. Gimana Juve melihat
Madrid dan MU nih. Nah, ya kita kan nggak tahu bisa ketemu dua ini. Menurut lo, setahu lo aja mereka gimana berdua? Apakah sampai final atau? Kalau Madrid, setahu saya emang champion dia udah apa ya? Udah banyak eksis lah. Iya, udah eksis, udah pengalaman lah. Madrid sih kalau lolos ke babak grup pastilah itu Madrid. Nah, untuk MU sendiri pun terima deh yang mau dia ngomong apa? Gimana ya? MU nih apa? Kadang bagus banget. Saya malah baru tahu tadi malahan MU ternyata tuh masuk champion. Enggak. Malah baru tahu kalau MU ternyata enggak, soalnya kemarin kan enggak benar yang dibilang Masnya ini. Benar yang bilang bro kita ini bahwa MU itu tinggal konsistennya aja. Sebenarnya pemainnya juga bintang-bintang, tinggal center back-nya aja sih sebenarnya. 1 triliun. Nah, takutnya ini jadi blunder gitu loh. Grupnya mudah, dia yang dijagokan sama PSG, malah dia tersyok-syok masuk ke Liga malam Jumat. Tapi enggak lah, karena bro kita ini udah join sama kita, saya doakan deh masuk 16 besar. Tapi sebenarnya dia ngomongnya kan grupnya mudah, sebenarnya paling yang nggak mudah di sini gitu. Iya sebenarnya ya let's see, RB Leipzig masuk fase udahnya semifinal kan. Oh iya. Justru ada Leipzig ya. Squadnya di kontrol kan? Kayaknya enggak. Gue sih nggak ngikutin. Justru Leipzig nambah siapa ya, gue nggak tahu pokoknya. Yang paling bener ya Yusuf Paulsina bener. Wah susah, Leipzig itu mainnya muda-muda, terus formasinya kan dia direct ball terus tuh, formasinya 3-5-2 tuh. Jadi bener-bener apa? Kalau kehilangan bola tuh pada mundur semua, kalau nyerang, pada naik semua. Iya bener juga sih. Berarti lu beban juga konteks gitu. Walaupun Werner keluar nggak ngaruh sama Leipzig. Bener? Werner keluar ke Chelsea nggak ngaruh sama Leipzig. Kemarin dia hujan gol di Bundesliga kalau nggak salah. Iya. Kenapa Leipzig berat tuh? Oh sama Leipzig ya udah berat berarti. Madrid gimana yang ngelihat Juve dan MU, pandangan lo aja sebagai fans Madrid? Yang pasti di Liga Champions yang ditunggu-tunggu orang itu grupnya Juve, Barca, karena disitulah dua orang dari luar planet yang ngumpul gitu. Tapi kalau ngelihat Juve dan MU, Liga Champions itu misteri. Klub yang di liganya berantakan bisa meroket ke Liga Champions. Karena DNA aroma Eropa itu beda ya. Aneh aja dengar Liga Champions soundtracknya muncul aja tuh merinding. Iya, bener. Apalagi kalau pemain semacam MU masuk ke lapangan dengar itu berapi-api. Jadi saya kira MU itu sama-sama bisa lolos dan peluangnya karena dia betul pemainnya pemain muda semua. Gitu. Jadi jangan kita underestimate terhadap MU. Ada yakin dia bisa berbuat banyak. Asal ya itu back tengahnya dipres lagi dari sekarang. Jangan sampai ngelawan. Susah kan itu udah closing deh. Iya sih. Maksudnya transfer. Pas training ya. Pertanyaannya merindingan soundtracknya Champion atau pas ijab kabul? Kabul merinding. Paling muda merinding. Tapi satu kata buat Juve pasti di final. Juve ya insya Allah pasti lolos ya. Ini paling final. perebutan 2 tempat ya, 1, 2 ya. Kalau untuk MU saya yakin bahkan dia bisa juara grup. Karena udah banyak kok yang membuktikan Liga Champions tapi roket padahal di liganya lagi nggak bagus-bagus sama. Berarti MU nih sekarang, MU buat Juve sama Madrid lu ngeliatnya gimana? Sebenarnya sih kalau Juve udah tim paling aman soalnya. Emang legasinya udah maksudnya dari manajemen sampai ke youth development udah bagus. Jadi emang udah ya Pirlo tinggal mainin aja nih. Beda sama MU developmentnya bagus, tapi boardnya itu emang sucks banget dari zaman Ferguson bahkan. Nah itu jadi yang membuat Glazer bukan? Iya Glazer. Jadi yang membuat Juve, jadi menurutku Juve emang udah ya kalau nggak juara kebangetan menurut gua. Wow, kebangetan lu nih. Jangan gitu. Menurut gua nggak kebangetan karena udah tinggal masalah konsistensi yang diatur di belakangnya aja nih. Masalah kan kemarin kan siapa tuh Rugani kan nggak jelas kan, hilang sekarang kan si Clio. Terus juga mainnya nothing tulus jadinya. Juve yang under pressure. Iya sebenarnya masalahnya di Juve itu menurut gua nggak ada apa ya di Liga Champions ini kan belum pernah juara kan Juve kan? 2 kali. 2 kali. Oh 2 kali ya. Banyak kan MU sorry berarti sorry. Karena ketiga ya. 2000-an kali ya.
Finalis terbanyak Juve 9 kali. Nah itu dari lesnya dari finalis terbanyak itu berarti kenapa bisa jadi finalis terbanyak terus, berarti dari awal-awal ini nggak ada spark atau apanya, mungkin vouchernya kurang, nggak kayak Madrid mungkin kayak gitu menurut gua. Tapi kalau soal Juve menurut gua kandidat juara menurut gua Munchen atau enggak Juve menurut gua. Oh gitu. Nah, tapi ini tambahan bro, ini untuk Juve sendiri kan dengan pelatih yang baru nih. Nah Pirlo ini bebannya berat nanti. Ya pastilah. Bebannya berat nih gini. Fresh graduate. Pemain untuk Pirlo ini kan pemain yang vakumnya nggak terlalu lama. Jadi dia terus habis itu langsung melatih. Cuma ini berat. Kayak dulu kasusnya Van Basten. Van Basten waktu melatih Belanda itu bagus sampai dia ngalahin Italia, Prancis, sampai dia kalah sama Rusia. Nah, setelah itu dia waktu itu melatih AS Alkmaar. Waktu di Belanda kan, waktu itu melatih itu Alkmaar kan istilahnya bukan klub-klub baru-baru kemarin, punya nama juga di Belanda. Nah, dia itu tiap minggu itu beban mental juga karena harus untuk menang. Kalau dulu dia jadi striker mungkin dia ngurusin bagaimana mencetak gol. Cuma kalau dia jadi pelatih, dari kiper, cadangannya, back semuanya kan diurusin. Nah, sampai dia akhirnya di tengah jalan dia berhenti. Dia divonis sama dokter waktu itu ini kan penyakit kayak depresi gitu. Akhirnya dia waktu itu jadi asisten pelatih kan nggak ada beban mental, nggak ada pressure dari manajemen. Nah ini Pirlo nih, ini Pirlo dengan sekuat yang banyak, muda-muda, dia harusnya tetap keep sih walaupun dia masih muda gitu, nggak kayak suksesornya kayak dulu Allegri mungkin udah biasa tekan mental. Tapi memang bener sih berat. Saya juga baru dengar tuh yang Mas Van Basten, berarti memang berat juga, apalagi jadi pelatih kayak Juve. Ini yang diminta Agnelli apalagi champion. Nggak ketebak. Kalau gue sih nanti Pirlo nggak ketebak lah. Karena kan Pirlo kan pelatih baru. Nggak ada yang, maksudnya dia pakai formasi apa sih? Gitu kan nggak tahu. Yang penting kan jaga mental aja. Pakemnya belum kelihatan. Dia pindah-pindah mulu. Oke. Madrid gimana untuk harapan lu di musim Liga Champions 2021? Ini gua jadi gak ngebawa Madrid nih. Tadi gara-gara nambahin Madrid jadi kepanjangan kan. Aduh gimana sih? Madrid gimana Madrid? Ini kan gua yang ngomong jadi keterusan dia. Gimana sih? Lu gimana Madrid? Menurut gua Madrid tuh jatuh sebenarnya sama kayak MU sekarang. Nggak punya sesuatu yang spesial gitu. Ya kemarin menang Liga kan ya kita bicara fakta aja, emang menangnya menang lucu. Emang ya udah gitu, voucher ya emang pada kenyataannya gua tuh nonton semua pertandingan bola. Jadi kalau gue bilang nggak paham bola, gua mungkin lebih paham bola gitu. Dan menurut gua emang miskin strategi sih menurut gua Zidane sekarang. Kalau dulu ya Zidane 3 kali champion. Dulu Zidane 3 kali ada siapa? Ronaldo sih. Ya udah itu jawaban gua simpel. Jadi menurut gua dari gua nonton Madrid musim ini so-so banget main bolanya kayak. Emang pemain depannya itu potensial buat Rodrigo, Vinicius, Benzema sekarang udah mulai tajam lagi mungkin karena gak ada CR. Terus juga yang bagusnya dari Madrid yang gue suka adalah regenerasinya. Sekarang kan Kroos, Casemiro itu Modric udah ada yang gantiin gitu, Valverde, siapa lagi gitu gelandangnya. Asensio juga bisa jadi playmaker kan. Menurut gue Madrid punya potensi bahkan untuk juara, tapi masalahnya emang pemain muda itu emang bagus ya, orang-orang bilang ya pemain muda bagus, stamina bagus, tapi yang satu lagi yang paling penting pengalaman sama mental. Betul. Nah itu menurut gue. Tapi gue kaget sih Madrid musim ini nggak belanja. Gila. Biasanya kan dia Los Galacticos tuh. Karena menurut gue yang bagusnya dari Madrid adalah investmentnya. Kubo, ya kan? Kubo main di mana nih? Kubo sekarang di loan lagi kalau nggak salah. Iya betul. Kubo di loan lagi. Ke Sociedad. Kayak Barca sekarang Madrid lebar benih dulu. Nah ambil-ambilin lagi dia mungkin transfer Chelsea mungkin. Iya. Sebenarnya kalau pengen beli ya, sebenarnya dari kemarin tuh pengen beli Son. Oh Son. Iya, Son itu megang jadi jago ya pasti ya. Ya sekali deh terakhir deh, harapannya Madrid musim Liga Champion. Harapannya pasti juara, ya pasti juara. Tapi kalaupun misalnya harapan kalau misalnya pun Madrid sampai nggak juara, ya harapannya jangan sampai Barca yang juara. Tetap ya. Iya. Itu aja. Oke, ada lagi nggak? Ya mudah-mudahan ya. Tadi kan udah main kunci Casemiro. Formasi tadi udah jadi cerita. Ya paling itu keinginan kalau tengah musim kalau bisa atau akhir musim ya cocok Son itu. Son. Karena susah ya. Son.
susah. Dia jago bikin gol, jago jualan kaos udah pasti tuh. Kalau Madrid bisa akuisisi Son, pasar Korsel dipegang banget sama dia. Kayaknya Hotspur Amazon udah. Iya, itu Son itu kayaknya next CR itu. Karena mirip-mirip mainnya itu kalau di FIFA itu menusuk ke dalam get in behind. Zik, gimana Zik? MU Zik, harapan lu Zik musim ini Zik? Ya, gue gak punya ekspektasi ya. Karena realitanya. Iya, karena menurut gue masalahnya dari MU itu selalu sama dan sama setelah Sir Alex nggak ada. Mungkin Sir Alex bisa juara karena ya dianya aja udah gila gitu loh. Karena dengan manajemen yang sesampah itu nggak bisa diharapin gitu loh. Tapi ya potensi yang menurut gue ya bisa masuk knockout stage-nya udah bersyukur gue. Kalau saya juara ya udah keajaiban banget menurut gue. Tapi yang bagusnya dari nothing tulus main ya kalau yang dari bagusnya dari Liga Champions tuh gak ada yang bisa diprediksi kan. Dulu Chelsea zaman Di Matteo juara kan kayak. Oh iya benar juga ya. Begitu. Dia ini ya pelatih pengganti kalau nggak Iya, salah. pelatih pengganti, ganti Villas-Boas kan. sistem ya di bener Pelatih Di pengganti. 2012 kan. Iya, ganti Villas-Boas langsung juara. banyak hokinya itu. Penalti, Gimana cek penalti. ngagalin penalti, Iya. gimana sundulannya Drogba yang dari sudut sempit masuk. Iya. Itu banyak hokinya itu. Kayak tadi pemain kunci Pogba dan si siapa ya, Bruno Fernandes, terus ya ternyata lubangnya ada di back ya. Iya. Seharusnya belinya back. Kalaupun harus beli back, belinya siapa? Menurut gue sih waktu itu gosipnya kan Upamecano kan, Upamecano Pemain mana? siapa lagi? Pemain RB Leipzig juga. Oh. Terus siapa lagi ya? Justru rumor back itu dikit, justru yang kencang tuh Sancho. Menurut gue kayak kenapa Sancho gitu? Justru ya yang paling crucial tuh kayak belakangnya ini. Berita yang menjual ya striker nggak winger. Kalau back itu nggak terlalu menjual beritanya. Oke, Juve gimana bro? Juara lah. Juve Capek sebenernya gue ngomongin Liga Champions dicengin mulu. Iya. Juve harapannya ini juara, era Pirlo ini juara. Tapi satu catatannya itu mudah-mudahan strateginya Pirlo, taktiknya Pirlo ini akhirnya jadi follower buat pelatih-pelatih lain. Jadi ngikutin permainan Juve. Wah, Juve gini. Jadi semua berbenah kayak Juve gitu loh. Jadi kayak dulu Guardiola dengan tiki-takanya. Jadi follower banyak gitu loh. Nah, Pirlo mudah-mudahan juara nggak cuma juara nih. Juaranya itu ngasih rasa tersendiri buat Juve. Oke. Tadi pemain kunci dari lu Ronaldo masih ya. Ronaldo. Dybala juga. Dybala. Dan pemainnya sekarang lagi speed semua ya. Speed semua. Pemain muda semua. Ya, Main kunci main depan, bisa. kalau kita main kunci tengah ya, tengah belakang ya. Oke. Mental nih bos, mental. Iya. Lebih mental. Prediksi pertandingan besarnya aja. Juve Barca home away berapa? Juve Barca dulu di home kita menang berapa? Di kandang kita. Nah, Di kandang kita menang 2-1. Di kandangnya di Barca away 1-0. menang juga kita. Menang juga. Oh, Kosong setuju. penalti ya. Penalti ya. Gila apa? MU pertandingan besarnya aja lawan PSG. Menang lah. Di home berapa? Gue gak bisa nebak skor deh, tapi kayaknya 2-0 udah ya, 2-0. bagus lah ini ya. Away? Away 2, ya kejebolan dikit gak apa-apa, nanti menang ya. 2-1. 2-1 gitu gak apa-apa lah, Oke. 1-0 tipis gak apa-apa. 1-0 atau 2-1 lah ya. Madrid lawan Inter menang loh. Di kandang. Di kandang berapa? Cuma ini nggak tahu ya kandangnya itu udah benar apa belum ya. Sekarang kan mainnya masih di Alfredo Di Stefano. Oh, Karena gitu, bukan di- Santiago. Oh, dikira kandangnya Inter. Santiago Bernabeu kan lagi ya ini ya lagi renovasi. Tapi Rasis banget nih main tanpa Inter. penonton pun juga sebenarnya mainnya tuh karena nggak ada yang semangatin, nggak ada suara segala macam. Ada sih kalau di kandang 2-0 aja cukup. Di kandang 2-0 away. Tandang 2-1 tipis pasti. Oh, Jangan 2-1. ngarepin hujan gol sekarang kalau main. Gitu ya. Oke, tadi teman-teman ya mudah-mudahan di sini juga selain Juventini ada juga fans yang lain karena di sini dihadirkan fans MU dan fans Madrid. Semoga diwakili oleh Ziki dan diwakili Gunawan setuju sama pendapat lo sebagai fans MU dan fans Madrid, dan dari Juventini diwakili oleh Daniel. Itu tadi prediksinya Liga Champions, semua optimis ya. Semua optimis, Pasti optimis. dan punya ekspektasi yang oke. Ya serunya nanti kita lihat nih hasilnya. Tadi udah ada skornya, lu pada pasang deh tuh. Oke, gitu aja kali ya. Gitu aja, singkat, padat, dan kayaknya udah langsung intinya. Dan kita tunggu aja deh pertandingan besarnya yang seru tuh. Yeah. Juve Barca, MU PSG, Pintar. Madrid Inter. Oke, thank you ya, thank you Gunawan, thank you, Sama-sama. thank you Gunawan, thank you Terima kasih. Daniel, thank you Zik ya. Makasih.
Jangan bosan-bosan diundang lagi channel Suara Juventus ini. Teman-teman, sampai jumpa di episode berikutnya. Suara Juventus ini adalah suaranya para supporter. Di sini kita semua supporter semua, ada supporter Madrid, ada supporter MU, yang pasti ada supporter Juventus. Dan kita mau menyuarakan pendapat kita. Biasanya kan yang masuk ke penyiaran selalu pengamat sepak bola, ya kan, coach. Kita pengen tahu suara supporter seperti apa. Oke, teman-teman jangan lupa share and like and subscribe. Thank you. Forza Juve, Fino Alvini.